Shalom. Mari kita buka firman Tuhan, kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan tepat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, sampai kepada mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berkutuk lutut segala yang ada di langit, ada di bawah bumi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Amin. Inilah firman Tuhan pagi hari ini untuk kita, ya. Pagi hari ini menjadi perenungan kita hidup, ya. Inti sarinya adalah hidup dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Hendaklah kita sehati sepikir di dalam Kristus, dan kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sebagai manusia dan menjadi seorang hamba. Itu adalah contoh yang paling sempurna dan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan ini. Karena kita pelayanan ini sudah Tuhan perlengkapi. Pergumulan doa sudah Tuhan jawab satu persatu. Bahkan Tuhan menyempurnakan setiap apa yang ada. Dan puji Tuhan, kemarin kita sudah melewati masa pemberkatan gereja tanggal 12 bulan 5, dan juga sampai hari ini kita belajar untuk saling mengasihi, menerima satu tujuan, satu hati. Ini yang Tuhan berikan untuk kita, karena yang Tuhan janjikan ada Bapak Gembala, ada Kepala Pasukan, dan Tuhan sudah kirim, namanya Bapak Timotius Liang. Jadi ini adalah bagian dari rencana Tuhan supaya mendampingi daripada pelayanan gereja ini, memperlengkapi, dan juga supaya bisa mencapai satu tujuan. Oleh sebab itu kita bergandengan tangan di dalam pelayanan ini. Sekali lagi, hanya ucapan syukur yang bisa kita panjatkan pada Tuhan, bahwa Tuhan itu memberikan rencana-rencana yang baik, rencana-rencana yang indah. Untuk memperlengkapi pelayanan ini, akhirnya Tuhan mengirimkan kepala pasukan di dalam roh. Itulah gembala pendamping, itulah Bapak Gembala yang saat ini bersama dengan kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mencapai tujuan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, hidup menurut dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, kita hidup sebagai manusia tidak pernah tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan, tetapi kita berdoa meminta petunjuk, dan Tuhan berikan petunjuk itu sampai hari ini. Dan saya mengucap syukur Tuhan sudah mengajarkan banyak hal pada saya untuk saya lebih banyak ada perubahan. Ya, mungkin teman rekan yang ada di YouTube juga bisa mendengar daripada kesaksian saya pada hari ini, bahwa Tuhan menetapkan waktu yang terbaik untuk kita dan juga untuk ibadah kita diperlengkapi. Jadi sebagai Bapak Ibu Gembala harus bisa menjadi contoh teladan
harus bisa melakukan tugas-tugasnya dengan sangat baik. Minimal melakukannya dengan baik, karena ini butuh kesatuan hati. Saya percaya jemaat yang pernah hilang Tuhan bisa kembalikan berlipat ganda. Dan saya percaya ketika Mama tadi malam cerita tentang mimpinya bahwa di sini akan ada banyak orang datang beribadah, betul Mak? Betul. Maka saya percaya itu terjadi. Itulah yang Tuhan mau kerjakan ke depan untuk kita. Tetapi Tuhan mau kita bergandengan tangan saat ini. Kita satu hati, satu tujuan, satu jiwa. Untuk apa? Untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Jadi saya pribadi harus belajar menurut hidup rencana Tuhan. Walaupun yang awalnya saya bertanya-tanya dan mungkin secara manusia ya, secara logika saya itu bingung. Kenapa Bapak Gembala ini nggak banyak ngomong dari awal kenal. Kalau datang ke sini nggak ngomong apa-apa, nggak ada cerita apa-apa. Kalau saya tanya, jawabnya satu kata saja, Mak. Tidak banyak-banyak. Nah, jadi secara manusia tuh gimana ya? Saya pikir ya bisa berkomunikasi dengan orang begini gitu. Tapi setelah saya menjalani, baru saya menyadari Tuhan tuh kasih yang terbaik, karena Tuhan tahu saya tuh orangnya kayak gimana gitu. Saya orangnya itu baik sih, tapi kadang-kadang suka marah. Iya kan Mbak Liwai kan? Kadang-kadang saya suka marah, suka emosi. Jadi Tuhan kasih Bapak Gembala yang gitulah gitu, yang nggak emosian. Kalau saya ngomong, dia cuma jawab, iya, tidak. Oke, itu aja jawabannya. Jadi nggak ada yang lain-lain. Jadi akhirnya mau marah itu udah hilang, gitu. Itulah saya bilang Tuhan tuh sangat baik. Nah, jadi rekan-rekan di YouTube terima kasih yang sudah mendengar channel ini dan selalu mendukung dalam doa. Selalu mereka bertanya, kapan nih Bu Gembala menikah? Kapan Bu Gembala menikah? Teman-teman pelayanan udah pada menikah. Saya bilang nanti tunggu waktunya Tuhan, tunggu aja undangannya Tuhan, dan terjadilah 12 bulan 5. Jadi saya melihat di situlah saya belajar untuk bagaimana sehati, bagaimana saling merendahkan hati kita untuk tidak berkata ini aku loh, ini aku loh. Tapi berkata ini kita sama-sama maju. Kita mau sama-sama untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi pada waktu saya sharing sama Pak Gembala ini, baru saya terbuka gitu. Tuhan itu nggak salah sih milihnya. Cuma kadang-kadang kalau kita manusia ngelihat awalnya tuh tidak meyakinkan, Mak. Ya karena kurang kita kurang kita untuk ngobrol yang dalam gitu, nggak ada. Cuma sekedar-kedarnya aja. Seperti itu. Ya itulah saya bilang, ya Tuhan tuh sangat baik ya setelah saya menjalani. Pak, berapa lama Pak kita nikah Pak? Berapa hari ini? 6 hari. Nah, setelah menjalani 6 hari dan seterusnya, saya percaya Tuhan itu akan membimbing lebih lagi. Gitu. Jadi itulah saya bilang, saya ketawa. Saya bilang Tuhan tuh kasih Bapak Gembala itu menghibur hati saya ya. Saya tuh suka sedih orangnya, tapi Pak Gembala itu bisa buat ketawa gitu, lucu gitu, seperti itu. Jadi itulah saya pikir saling mengisi di situ sangat saya bilang Tuhan tuh luar biasa baiklah. Saya nggak bisa ngomong apa, tetapi kembali lagi di firman Tuhan, mari kita sehati, mari kita bersatu. Jemaat di sini selalu mendoakan saya untuk saya dapat pendamping. Tuhan sudah kirim. Tahun ini tahun berkat, tahun kelimpahan untuk saya. Dan saya katakan kita harus belajar untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Belajar nurut kalau kita mau diangkat Tuhan, mau diberkati Tuhan. Karena setiap kita di sini punya karunia masing-masing. Jadi kita pakai karunia kita untuk kemuliaan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Seperti itu. Itulah saya bilang dengan ucapan syukur, mari kita bergandengan tangan, mari kita tidak mementingkan diri kita sendiri, ego kita sendiri. Kita mau hidup bersama, satu hati, satu perasaan, satu jiwa untuk melakukan apa yang menjadi rencananya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan juga ada di YouTube yang selalu
mensupport saya, yang selalu mendengar channel khotbah ini sampai hari ini. Saya percaya itu karena kemuliaan Tuhan. Ya, saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Ya, cuma saya bilang saya belum bisa saat ini ngedit fotonya karena butuh waktu untuk masuk ke YouTube lagi. Semuanya butuh proses. Nah, itulah saya bilang, mari kita belajar seperti Kristus. Mari kita belajar untuk apa yang menjadi tujuan Tuhan, yaitu memuliakan, mengagungkan Dia di dalam hidup kita, menjadi Tuhan satu-satunya yang hidup, yang berkuasa. Jadikanlah Tuhan satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya. Makanya ada lagu yang katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Artinya satu-satunya. Amin. Kristus adalah satu-satunya gembala agung di tempat ini yang memilih saya, memilih Pak Gembala, memilih saudara menjadi pendoa syafaat. Pelayanan ini dimulai dari yang kecil, dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah berkat dari pelayanan ini. Jadi pelayanan ini dibangun bukan karena kesombongan manusia, tetapi karena dimulai dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah iman kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita kembali lagi belajar untuk hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita kembali lagi bergandengan tangan. Apalagi di sini sudah ada Bapak Gembala ya. Saya rasa mungkin nanti ada waktunya kita akan buat jadwal kita puasa sebelum kita masuk hari Sabtu dan hari Minggu. Karena saya diingatkan sudah ada kepala pasukannya. Kalau kemarin kan masih kosong, masih saya yang menghandle. Nah, jadi nanti kita akan sama-sama itu, nanti pokok doanya apa kita chat, kita share untuk apa, untuk supaya kita semakin dikuatkan. Ya mungkin saya bilang tetap di dalam tugas kita masing-masing, tetapi kita itu kan di dalam doa itu kan tetap satu. Itulah saya bilang satu di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, jadi itulah saya sedang meminta bimbingan Tuhan, apa yang harus kami lakukan sebagai Bapak Ibu Gembala tempat ini, berdoa untuk jemaat dan melakukan tugas masing-masing, dan saya percaya Tuhan akan menolong kita. Ya, jadi pada prinsipnya waktu Tuhan yang terbaik yang Tuhan kasih kepada saya dan kepada kita semua. Jadi saya bersyukur memiliki pelayanan ini, saya bersyukur Tuhan sudah jawab, ada kepala pasukannya saat ini Bapak Gembala yang sudah mendampingi kita dan pelayanan. Saya harapkan supaya Bapak Gembala juga setia kepada Tuhan Yesus dan juga setia kepada rumah tangga. Itu saja. Artinya kita ini sehati sepikir, kita masing-masing ini punya karunia. Jemaat di sini rata-rata ada karunia. Kalau Ibu Christina Afu ini pendeta itu selalu menubuatkan orang, itu selalu terjadi, Mak. Iya. Karunianya dia sudah tahu sebelum terjadi, tapi dia udah ngomong duluan, itu kita harus tangkapnya. Kalau enggak nyesal kita. Itu karena itu karunia yang diberikan Tuhan. Kalau Mama Liwi dia punya karunia untuk bersaksi. Dia bisa bersaksi kepada orang-orang yang lain, percaya Tuhan Yesus, jangan lupa kembali beribadah. Itu karunia-karunia yang Tuhan berikan loh tanpa sadar. Saya lihat. Jadi pengembangan kita ini dan pelayanan karunia. Begitu. Makanya saya sudah tahu bahwa Bapak Gembala juga Tuhan mau kasih karunia dan mau kasih talenta-talenta. Makanya saya bilang sudah mulai belajar, nanti ada keyboard, sudah mulai belajar mengiring sampai nanti bisa waktunya masuk ibadah minggu. Karena apa? Karena itu memuliakan Tuhan. Ya, jadi memperlengkapi dan sebagai pendoa syafaat. Tujuan kita di sini, jemaat di sini wajib menjadi pendoa syafaat Tuhan, rekan kerjanya Tuhan. Jadi rekan kerja Tuhan itu bukan hanya majelis, gembala, wakil gembala, tapi jemaat-jemaat Tuhan diajak untuk berdoa, komunikasi dengan Tuhan. Itulah saya bilang bangganya kita memiliki Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan anugerahnya kepada saya. Saya bersyukur karena ibu mertua saya ini orangnya sangat baik dan juga rajin berdoa, punya hikmat dari Tuhan. Makanya saya pikir, saya renungkan Tuhan tuh nggak salah pilih. Walaupun saya jauh, saya dari Jakarta,
suamiku dari Kalimantan, tapi Tuhan nggak salah pilih. Secara manusia saya nggak pernah membayangkan menikah dengan orang Kalimantan, apalagi orang dari Jangkang. Jauh banget ya, saya nggak pernah bayangkan gitu. Saya pikir saya jalanin aja pelayanan gitu. Nah itulah saya bilang, tapi Tuhan kasih yang terbaik. Nah, mama ini salah satu pendoa syafaat gereja, jadi dia adalah tiang gereja. Keluarganya keluarga melayani, banyak keluarga mama itu cucunya itu pelayanan semua di gereja, Mak ya. Ada yang tamborin, ada yang pelayanan pokoknya di gereja. Itu saya bilang jadi ada bibit-bibit ilahi di situ. Yang ya. Jadi ada bibit-bibit ilahi di situ. Jadi terima kasih sekali lagi untuk doa dari rekan-rekan semua. Terima kasih untuk pelayanan channel YouTube ini sudah berjalan sampai hari ini dengan 600 lebih subscriber. Terima kasih. Biar berkat Tuhan selalu mengalir bagi kita. Hanya satu, apa tujuan kita? Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi rekan-rekan YouTube semua yang mendengar daripada channel ini, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tanya dengan Tuhan, berdoalah, minta petunjuk. Tuhan akan memberikan petunjuk itu. Karena kami di sini juga melakukan hal itu, saya percaya roh itu satu. Kita memanggil nama Yesus, maka nama Tuhan Yesus itu akan berikan kita petunjuk dan jalan keluar dalam setiap masalah kita. Mari kita berdoa.